Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Pada bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, khususnya pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Baik, kita mulai. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi pengembangan lembaga negara, B. Pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila, C. Pengembangan demokrasi Pancasila, dan yang terakhir D. Pengembangan dalam bidang hukum berdasarkan Pancasila. Pengembangan lembaga negara. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, atau menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga dari negara lain sesuai dengan kebutuhan. Adapun lembaga baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah misalnya ada DPD, kemudian Mahkamah Konstitusi yang lebih dikenal dengan MK, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia. Namun, HAM yang dimaksud harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan HAM yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Pasal tentang hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. T. Pengembangan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Pengembangan demokrasi Pancasila adalah dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem demokrasi yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Contohnya, perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 1999, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, akan tetapi langsung dipilih oleh rakyat. Kebijakan pemilihan langsung tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada tahun 1999 pada masa awal reformasi. Diadakannya pemilihan umum ini berarti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat yang tumbuh dari tradisi nilai budaya bangsa dengan menerapkan pemilihan umum sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya pada sila yang keempat. D. Pengembangan dalam bidang hukum berdasarkan Pancasila. Pengembangan di bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contohnya, dibentuknya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun dengan maksimal 3 kali masa jabatan berturut-turut. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita simpulkan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Yang kedua, pengembangan lembaga negara dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, atau menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain sesuai dengan kebutuhan. Tiga, pengembangan demokrasi Pancasila adalah dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik, di mana demokrasi ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan. Yang keempat, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia, namun HAM dimaksud harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan HAM yang mengutamakan kebebasan individu. Yang terakhir atau kelima, pengembangan di bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai kesepakatan di sekolah kalian. Yang pertama adalah pengembangan bidang apa saja yang termasuk dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, bagaimanakah cara yang dilakukan bangsa Indonesia dalam pengembangan lembaga negara. Yang ketiga, sistem demokrasi Pancasila yang seperti apakah yang dikembangkan pada saat ini. Yang terakhir atau nomor 4, bagaimanakah arah pengembangan bidang hukum di Indonesia yang sekarang. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.